Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimakumullah. Para kiai, para alim ulama, para bini sesepuh telah disebut, para haji lan hajah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, para kadang kaneman, tole-tole gedok-gedok kabeh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini sore yang luar biasa, terang, sejuk, dan saya lihat semuanya cerah ceria semuanya. Semoga rezekinya juga cerah ceria, semoga masa depannya semua juga cerah ceria, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sore ini insya Allah temanya secerah wajah Bapak Ibu sekalian, karena temanya insya Allah sangat menarik, yaitu menghadirkan cinta di tengah keluarga. Menghadirkan cinta di tengah keluarga, ini tema kita. Kenyataan yang ada, fenomena yang ada, tidak sedikit keluarga yang kehilangan cinta. Bertahun-tahun membangun keluarga, namun tak sedikit yang kemudian hampa, kehilangan cinta. Bojo kaya dudu bojo, anak kaya dudu anak. Akhirnya apa? Rumah ibarat kuburan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, ana lho keluarga ki, omah kuwi kondisine kaya kuburan, sepi. Sekalinya rame berantem. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya doakan dulu yang di sini yang sudah berumah tangga, saya doakan semoga keluarganya penuh cinta. Dan untuk yang belum berkeluarga angkat tangan, yang belum nikah angkat tangan, yang masih jomblo angkat tangan. Ya, turunkan pelan-pelan, kasihan deh. Segera menikah, karena ini sudah masuk akhir zaman. Akhir zaman itu nanti laki-laki semakin langka. Para akhwat hati-hati, nek saiki ana sing seneng karo jenengan kendang diterima tresnane. Karena Nabi bersabda, wa yurar rajulu, nanti di akhir zaman satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Ya Rasulullah, mengapa kok sampai segitunya? 1:40. Min qillatir rijal wa kathratin nisa, saking sedikitnya laki-laki dan saking banyaknya perempuan. Lelaki banyak yang mati muda, lelaki banyak yang mati di medan perang, dan anak sekarang banyak anak perempuan. Maka yang punya anak laki-laki, alhamdulillah, ini setidaknya memperpanjang umur dunia ini ya. Tapi nek anak perempuan juga ini kabar gembira. Nabi bersabda, yang punya anak perempuan 2, apalagi 3, apalagi lebih, maka selamat dari siksa neraka. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, kalau anak saya 1 tok perempuan? Waduh, insya Allah menjadi penghalang dari neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi yang jomblo ya hati-hati ya, segera nikah ya. 1 banding berapa tadi? 50 ya. Tapi yang laki-laki juga jangan geer, wah pilihanku akeh. Wong kenyataannya akeh sing ora entuk-entuk ya. Dari musim rambutan sampai musim durian ora entuk-entuk. Masya Allah. Jodoh itu mudah-mudah susah, gampang-gampang susah. Ora digoleki malah jedul. Digoleki tekan ngendi-ndi ora jedul-jedul. Jadi betul-betul jodoh itu urusan Allah. Campur tangan Allah itu 99,9%. Maka surat Yasin ayat 36, ketika Allah berbicara tentang jodoh, Allah menyinggung, diawali ayat itu dengan subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua peristiwa yang didahului dengan subhana, peristiwa yang digambarkan oleh Allah di Al-Quran dan dimulai dengan subhana, itu campur tangan Allahnya sangat besar.
Seperti Isra Mi'raj, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra Mi'raj itu enggak masuk akal. Kita enggak nyandak mikir karena itu kuasa Allah. Jodoh juga begitu, itu kuasa Allah. Maka meskipun pilihan banyak belum tentu dapat. Meskipun cari kemana-mana belum tentu dapat. Itu kalau Allah belum berkehendak belum dikasih. Maka tugas kita dalam jodoh adalah terus ikhtiar. Ya ndonga, ya kenalan, wes pokoknya dikombinasi. Dikenalke ya ayo. Pokoknya jangan nolak-nolak, nanti salah dimudahkan. Surat apa tadi? Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, sekarang yang sudah nikah maupun yang belum menikah, kalau yang sudah nikah ini sudah langsung dipraktekkan, kalau yang belum menikah ini menjadi bekal bagaimana cara menghadirkan cinta di tengah keluarga. Siap? Insya Allah 1 jam ke depan kita akan mengkaji itu. Ada setidaknya 5 kiat. Pinten Bu? 5 nggih. Wis pokoke mengke kudu langsung dipraktekke nggih. 5 kiat kalau kita pengen menghadirkan cinta di tengah keluarga. Mung 5 tok. Sebetulnya banyak tapi kita ambil yang utama. Insya Allah karena hanya 5 sore ini yang kita bahas, insya Allah mudah diamalkan. Yang pertama, kalau pengen menghadirkan cinta di tengah keluarga, maka kiat yang pertama adalah hadirkanlah cinta sejati di dalam rumah. Karena cinta itu banyak macamnya, gimana Bu? Cinta itu banyak macamnya. Bahkan ada istilah cinta terlarang, jangan dihadirkan ke rumah. Yang dihadirkan ke rumah adalah cinta sejati. Kenyataannya wonten lho Pak, sing mulih nggawa cinta terlarang. Bar mabuk nggawa wong wedok mulih. Kinten-kinten tambah rame to Pak, tambah sakinah niku. Oh rame. Niku kalau ingin sebuah kota, enggak perlu saya sebut di mana. Niku yang laki-laki mabuk jam 3 malam pulang ngerempek wong wedok, mabuk bodoh. Akhirnya pripun? Sing wedok kon lunga. Ngono, bali Mbak. Suaminya langsung suruh masuk, kok pas istrinya pas godhog jarak. Godhog banyu niku lho Bu, pun mumpal-mumpal. Akhirnya sang oknum suami dicuri ceret. Dicuri wedang panas dari atas sampai bawah melonyoh semua. Na'udzubillah min, orang itu kalau sudah marah, kalau nggak hati-hati, setan masuk, dia akan dibikin nekat. Maka setelah itu kemudian menyesal. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Wong sing nesuki biasane dadine kaya wong edan. Dan akhirnya pasti menyesal. Lah pripun Ustaz? Mungkin ada yang bertanya begitu kalau dia mengalami. Memang ya sakit Bu. Sakit mboten Bu? Diduakan nonton sakitnya di mana Bu? Oh, wis. Mang pilih dhewe. Pancen ya lara tenan. Suami kok bawa wanita ke rumah. Atau sebaliknya Pak, wonten Pak kasus ning rata tak ditakin yang kota ngendi. Ini nyata. Saya kalau cerita insya Allah bisa dibuktikan, ada istri saya juga ya. Istri saya juga kenal orangnya. Niku nyun sewu Pak, sadurunge subuh niku, oknum istri niku teleponan Pak. Sadurunge subuh teleponan karo wong lanang. Halo, mesra banget ra kaya nek karo sing bojone dhewe. Mesrane. Sadurunge subuh. Adzan subuh jek bablas. Akhirnya Bu, aku tak nang masjid sik kok gak nyusul. Ya gampang. Jek teleponan. Rampung subuh, bapak kontur ijek teleponan. Kinten-kinten pripun panjenengan Pak? Karo wong lanang lho niku sing telepon wong lanang liya lho. Urusane ora penting banget jane. Pentingnya mung 5 menit bar niku ya mung guyon. Ternyata apa? Sang suami jengkel, HP-nya direbut, ceblongke ning kono kuwi. Neng kolah niku lho Pak. Ceblung ngono. Ah sing wedok nesu-nesu Pak. HP iki penting sak niku nah HP nak kaya bojo nggih. Wah, kuwi iki berharga. Akhirnya sang suami ya getun kok nyeblongke neng kono kok palah kok dhewe to ya nggih. Bar ceblongke nang sing tuku ya sing suami lagi. Intinya apa? Mereka kemudian sedih. Suami kok ya nekat nyemplungke apa wau? HP-ne bojone neng kolah, tetapi istrinya kok ya nekat teleponan sebelum subuh sampai habis subuh. Singkat cerita kemudian mohon maaf, mereka berdua menyesal curhat ke rumah kita. Kemudian kita ingatkan bahwa keduanya tidak salah 100%, tidak benar juga 100%. Tapi intinya mohon maaf, ngeten iki biasa sak menika nek mboten hati-hati. Nggih mboten Bu?
Banyak orang yang tanpa sadar mengundang cinta terlarang, mengundang cinta yang hawanya panas ke rumah. Yang diundang bukan cinta sejati. Maka sekarang kita akan ngaji kiat pertama. Kalau pengen menghadirkan cinta dengan keluarga, hadirkan yang namanya cinta sejati. Mungkin ada yang tanya, cinta sejati itu kenapa sing dinyanyi cah nom-nom niko senes? Cinta sejati itu ada di At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah berikan pelajaran untuk kita semua tentang apa itu cinta sejati. Cinta sejati itu adalah satu, cinta kepada Allah. Sak keluarga dijak nresnani Gusti Allah. Kalau sore ini bapak ngajak ibu, bahkan ngajak anak-anak, bahkan ngajak cucu ke sini, insya Allah ini dalam rangka mengajak sekeluarga mencintai Allah. Karena sekarang kita sedang mengkaji tentang kitabnya Allah, mengkaji ayat-ayat suci Allah, mengkaji hadisnya Rasulullah. Maka yang pertama, ciri cinta sejati adalah pastikan sekeluarga mencintai Allah. Dijak ngaji bareng, dijak jamaah bareng, dijak umroh bareng. Pengen buatan bu? Yang mau umroh sekeluarga angkat tangan. Wah senengnya rawuh sekeluarga nggih Pak nggih. Yang mau haji sekeluarga? Semua, Masya Allah. Renang sekeluarga? Iya nek duwe kolam renang dhewe apa-apa. Nek kolam renangnya umum malah bapak ra iso khusuk delok ning endi-endi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada kolam renang yang ikhwan sendiri, akhwat sendiri ya. Saya suka nganter yang kolam renangnya itu ikhwan sendiri, akhwat sendiri itu. Anak istri pada renang. Bu, ajak sekeluarga nresnani Gusti Allah. Angel apa gampang? Gampang apa angel? Di surat Toha 132 Allah sudah ingatkan kita, ngejak sak keluarga nresnani Gusti Allah ki ora gampang. Maka Allah berfirman, wastabir, kamu harus berlipat-lipat kesabaranmu. Lengkap ayatnya adalah surat Toha ayat 132 okay? Lengkap ayatnya adalah wa'mur ahlaka bisolat, sak keluarga jangan salat. Salat itu berarti bukti tresna marang Gusti Allah. Sak keluarga jangan salat. Nek omahe cedak karo masjid, jak neng masjid bareng. Wastabir alaiha, dan sabarlah dengan ekstra sabar ketika menyuruh sekeluarga untuk sholat. Gampang-gampang susah. Luwih gampang ngekon ngaji anake wong liya bangane ngaji anake dhewe. Itu yang terjadi. Nyuruh keluarga itu beratnya minta ampun. Karena apa? Ndak dino ketemu nggih mboten. Ndak dino ketemu ngerti kelemahannya, bahkan tahu juga kesalahannya. Kalau nggak hati-hati, ayo bu neng masjid, malah neng masjid bapak atau neng masjid, piye coba neng masjid. Na'udzubillah min dzalik. Wastabir alaiha, sabar ketika mengajak sekeluarga mencintai Allah. Mencintai Allah itu dengan apa? Salat berjamaah, ngaji bareng, sedekah bareng, silaturahmi ke panti asuhan bareng. Masya Allah. Sabar. Ciri cinta sejati yang pertama apa tadi? Cinta Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, cinta sejati, yang kedua tandanya adalah cinta kepada Rasulullah. Sekeluarga ajak mencintai Rasulullah. Caranya bagaimana? Mencontoh semampu-mampunya. Bu. Apa perintah Rasulullah untuk para wanita? Yang paling sering Rasulullah nasihatkan untuk para ibu adalah banyak-banyaklah bersedekah. Soalnya umumnya wong wedok kono kae wis util ben medhit alias bakhil ben cetil. Mriko nika jarine nek duit wis mlebu ki angel metune jare. Nggih mboten, Bu? Jare kok jebretan tikus jarine wis mlebu angel metune. Bu, maka sampai Nabi suatu saat mengibaratkan
wanita itu kalau nggak hati-hati kayak toko emas berjalan. Senenge nganggo penganggon, cincin siji ra cukup, telu ora cukup, akhirnya sak driji lima nggo kabeh. Nganti rasa ditekuk. Pas arep tuku salak, yuk. Salake piro sekilo? Wah nganggo ngene iki. Sing dodol salak wis pamer kowe. Sekilo 5.000, Bu. Alah. Salak saupi-upi kono 5.000. Sing dodol batin, kuwi cincine akeh banget kok 5.000 larang banget. Dionekke salake sak upil diwalik, upil sampean sak salak-salak. Wanita itu kalau nggak hati-hati cenderung pelit. Maka Nabi selalu, wahai para ibu, para wanita, banyak bersedekah. Maka jangan lupa doakan suami biar rezekinya lancar, nafkah ke ibu lancar, biar banyak bersedekah. Saya doakan ya Bu, semoga suami rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebulan 1 miliar cekap mboten. Kok sajane heran ki porong tau dikai sak ngono. Wis tau pasti ya. Cekap mboten Bu 1 miliar Bu? Hah? Malah semaput. Masya Allah. Apa pesan Rasulullah untuk para suami? Khiyarukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian wahai para suami adalah yang paling baik dengan anak istrinya. Wa ana khairun li ahli. Dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Nabi niku nyun sewu Bu, halus, lembut, ratau nesu. Semua istrinya nggak ada yang tahu kalau Nabi sedang marah kecuali Aisyah. Apa tandanya? Di keningnya ada keringat sedikit. Niku sing ngerti wong Aisyah tok, liyane ora ngerti. Nek wong lanang saiki jarak 100 meter nesu wis ketok tok, nesu meneh. Urung-urung nesu meneh. Ya Allah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Para suami banyak istighfar, para istri banyak istighfar ya Bu. Karena apa? Kita masih jauh dari tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah yang pertama. Yang kedua, cintai Rasulullah. Bapak-bapak mungkin sering berkendara, naik motor, naik mobil ya. Kerja keliling silaturahmi dalam rangka mengais rezeki. Itu daripada bengong tok Pak nggih. Daripada meneng tok ngene iki. Pas lampu merah bablas akhirnya nggih. Atau mungkin melantunkan hal-hal yang kadang nggak jelas. Mending bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Suatu saat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku berdoa, kalau aku mohon pada Allah, laki-laki kan banyak permohonan kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah. Kami menghidupi istri 1 dan 4 anak. Ada mungkin yang menghidupi 4 anak dan 1 istri, mungkin kebalik ya. Tapi memang kadang ada yang begitu. Intinya apa ya Allah? Aku sedang merindukan rezeki untuk keluargaku. Ya Allah, beri aku kesehatan. Banyak permintaan. Akhirnya BBKA bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini banyak permintaan. Karena aku banyak tanggungan. Ada anak, ada istri, bahkan orang tua. Sebaiknya di sela-sela aku berdoa itu aku bersolat kepadamu berapa jam?" Apa kata Nabi? Terserah. Ya sudah Nabi, 1/4 waktuku dalam berdoa, aku akan berselawat kepadamu. Kemudian Nabi bersabda, bagus. Tapi kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Ya sudah Nabi, 1/3 Nabi. Jadi misalnya doa itu 1 jam, 1/3-nya untuk salawat. Bagus. Tapi kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Ya sudah setengah Nabi, setengah dari aku berdoa, aku akan berselawat kepadamu. Bagus. Tapi kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Akhirnya Ubay bin Ka'ab paham. Ya Rasul, sekarang aku paham bahwa berselawat kepadamu itu nggak perlu dihitung. Sebanyak mungkin. Bahkan kalau perlu aku nggak usah berdoa, cukup berselawat, maka Allah akan sangat paham bahwa aku cinta kepadamu karena Allah, sehingga hajatku meskipun tidak aku ungkapkan, Allah akan tahu dan kemudian mengabulkan. Akhirnya Ubay bin Ka'ab setelah itu seluruh waktunya ketika berdoa dibanyakin sholawat saja. Sekali waktu ya doa tetap dipanjatkan, tapi memperbanyak sholawat. Akhirnya apa kata Nabi? Idzan, kalau kamu begitu,
tukfa hammuka. Semua kesusahanmu akan dicukupi sama Gusti Allah. Utangmu dilunasi, gaweanmu dilancarke, anakmu sing angel diatur digampangke, bojomu sing al cerewet tuh dilembutke. Wes apa njalukmu dipenuhi sama Allah. Idzan tukfa hammuka. Kesedihanmu akan dihapus oleh Allah dan diganti menjadi seperti yang kau harapkan. Wa tughfar laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Sholawat itu gak main-main, cuma caranya harus benar. Nggih? Jadi kan kadang ada yang sholawat gedumbengan, sholawat jogetan, ya. Atau mungkin salah menempatkan, ya. Mau beli mobil disolawatin ning ora nyambut gawe ora entuk-entuk. Kuwi malah ngenes anenge ya. Mobil wong didepeli Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ora nyambut gawe ya piye tuku. Islam itu sangat menganjurkan di samping sholawat, di samping banyak doa, di samping banyak zikir juga usaha. Makanya di surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Maksudnya apa? Harus ada ikhtiar ya, Bu. Coba saya kita takon. Niku nak pun wonten seneng nggih. Pun wonten seneng enten unjukan. Pun ning wis cemepak ning ngarepe awake dhewe. Kira-kira nek mbeng selawat tok ndonga tok niki saged mlebet mboten? Kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ning tangane ya kudu gerak. Set dibuka sik tutupe. Isa ora diombe tutupe sing ditutup. Ora iso. Coba Ibu. Diangkat sik set. Ngoten ta? Wis tekan kene ora mlebu nggih. Dongane tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mlebu dhewe mboten niki. Ora iso. Harus didekatkan kemudian ayo diminum Bang. Mau balik kira kurang akal ya. Tapi intinya silakan bersolawat sebanyak mungkin seperti Ubay bin Ka'ab. Silakan banyak zikir dan doa. Ning tetap usaha. Cinta Rasulullah dengan banyak bersolawat, banyak meniru, mencontoh perilaku Rasulullah. Salah satunya apa? Rasulullah juga usaha. Rasulullah juga berdagang, betul? Rasulullah tidak berpangku tangan. Bahkan Rasulullah sangat mengecam orang yang sudah dikasih mata pencaharian, neng bosenan, niku dikecam sama Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan sampai satu di antara kalian diberi mata pencaharian oleh Allah, belum sudah bosan, ganti liane, akhirnya sukses. Satu ditekuni, kalau betul-betul tuh buntu terus, mentok terus, baru ganti yang lain. Karena apa? Mata pencaharian itu bukan kok kita yang nemu, tetapi itu anugerah dari Allah. Banyak orang yang sukses hanya dengan menekuni satu usaha. Di sini saya dengar ada Lamongan Go Internasional. Siapa ya Bu ya? Ada Mas siapa ya? Mana Mas ini? Oh, masalah. Itu urusannya mau apa Pak? Bebek itu, ayam bebek. Oh, ternyata apa? Allah sukseskan. Ada yang menekuni apa? Jamu misalnya tradisional, silakan apa saja. Tapi jangan lupa, yang bikin kita sukses adalah ketika kita memadu antara doa, zikir, sholawat, dan usaha. Maka Rasulullah sangat cinta dengan umat Islam yang dia bersungguh-sungguh mau bekerja. Bahkan laki-laki di mata Rasulullah, sopo sing wong lanang, dia sampai berkeringat dalam bekerja untuk menghidupi anak istri. Maka dia berada di jalan Allah. Lengkap hadisnya adalah siapa yang keluar rumah mencari rezeki, kemudian niatnya apa? Semata karena Allah tentunya untuk menghidupi anak istri, maka dia di jalan Allah. Kalau mati syahid. Laki-laki yang keluar rumah mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Kalau mati syahid. Laki-laki yang keluar rumah bekerja sungguh-sungguh agar jadi orang mandiri, tidak ngemis, maka dia di jalan Allah, dan dia kalau mati syahid. Tetapi lelaki yang keluar rumah bekerja hanya pengen pamer, nanti kalau sudah kaya mau pamer, maka dia fisabilis syaitan, dia di jalannya setan. Kalau mati ya nggak mati syahid, tapi mati sangit. Maka para suami yang bekerja sungguh-sungguh saya doakan ya. Arepa kadang sirah dadi sirah sikil jadi sikil nggih Pak nggih. Wah,
Arupa sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Masya Allah. Saya tuh kadang kalau naik mobil itu, kalau ada truk itu saya pengen di belakangnya. Soalnya kalau ada tulisan-tulisan itu Pak. Pulang malu, enggak pulang rindu. Wah, Masya Allah. Pergi dicari, pulang dimarah-marahi. Kelingan rasane, lali rahine. Wah, maksiat yang gitu sih. Masya Allah. Tadi saya dari Jogja ke Paraan, ada terset saya deketi, tulisannya apa? Dipikir karo mlaku. Wah, subhanallah ya. Intinya apa? Banyak prinsip-prinsip hidup yang ditulis di sana. Itu para suami, karena apa? Memang berat sekali. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, ada 3 golongan yang nanti masuk surga pertama kali bersama Rasulullah. Pengen badan? Siapakah 3 golongan ini? Salah satunya adalah yang terkait dengan kajian kita. Para suami yang mati-matian bekerja, bertahan tetap mencari yang halal untuk menghidupi anak istri. Itu nanti masuk surga pertama kali bersama Nabi, Pak. Susahnya kayak apa? Tetap mencari yang halal, yang thayyib. Nanti masuk surga bersama Rasulullah. Di surga yang tertinggi insya Allah. Pancen yo angel lho golek rezeki iki. Angel-angel gampang nggih, Bu. Sok dioyak ora kecekel nggih, Bu. Tinggal turu malah moro kadang. Masya Allah. Maka para suami ini motivasi, jangan putus asa. Ngidupi anak istri ini luar biasa. Niki berkah double, Pak. Nguripi anak bojoki berkah. Maka Nabi bersabda, 2 rakaat sholatnya orang yang sudah nikah lebih mulia daripada 70 rakaat sholatnya orang yang belum menikah. Berarti lipat 3.500%. Maka berkah rezeki yang didapatkan juga berlipat 3.500%. Wis nikah di anak bojo isih tahajud luar biasa. Nek rong nikah iso tahajud biasa wong ora ono sing ngundeli nggih mboten, Bu. Nggih mboten, Bu. Ibu agar tahajud mah rasido akhirnya. Tapi Masya Allah ini berkah luar biasa orang menikah itu. Maka yang sudah menikah alhamdulillah. Disyukuri nggih, Bu. Tolong, dulu pernah saya ajarkan di sini juga. Pokoknya yang sudah diberi suami oleh Allah, diberi istri oleh Allah, kerep dipeluk sehari paling tidak 7 kali. Mbok diamalke dereng. Rasa ngajian anu ora diamalke. Itu penelitian ilmiah. Nek pengen mesra, ra kakean ngomong wis berpelukan 7 kali sehari. Ketemu pelukan. Nek sibuk dijamak jiro lupat ngono tuh. Lah, kenyataannya suami istri itu kalau ada masalah ra mungkin iso pelukan nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Agak cedai, ngapa? Demok-demok. Nyakek langsung gitu. Rasa nyedak-nyedak, rasa ngerayu-ngerayu. Mama saya rasa ngono. Masya Allah. Bu, berapa kali sehari? 7 kali nggih, Bu? Masya Allah. Para suami, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Surat Yusuf ayat 87. Jangan pernah putus asa atas rahmat, atas pertolongan Allah. Sungguh tidak ada kaum yang suka putus asa kecuali orang-orang kafir. Pandemi belum juga berakhir. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi sebetulnya rezeki Allah itu tidak ada kaitan dengan pandemi. Selama kita masih mau usaha, apapun kondisinya, Allah akan kasih rezeki, insya Allah. Maka jangan putus asa. Besok insya Allah jam 1 siang ya. Besok insya Allah jam 1 siang di Hotel Indraloka Temanggung ya. Jam 1 siang insya Allah saya bikin ngaji bisnis seperti ini, tapi khusus bisnis. Ini terutama untuk para laki-laki yang pengen punya penghasilan lebih baik dari sekarang ya. Ibu-ibu juga boleh ikut ya. Gratis. Saya siapkan snacknya, minumnya, tempatnya gratis kita sewakan. Besok jam 1 siang langsung datang ke Hotel Indraloka Temanggung, ketemu saya langsung. Ya, kita akan ngaji bisnis bareng Ustaz Cinta. Namanya Ngabi Basta, ngaji bisnis bareng Ustaz Cinta. Karena apa? Saya nggak pengen sukses sendirian. Saya pengen Bapak Ibu bareng-bareng dengan saya, kita sukses bareng. Siap? Siap? Ada yang pengen lunas hutangnya? Banyak? Rasa angkat tangan ya. Besok ketemu besok ya. Ya, yang pengen lunas hutang, yang pengen sebelum meninggal sudah lunas hutangnya. Pengen betul? Karena orang kalau meninggal masih punya hutang digantung amalnya. Maka Nabi nggak mau nyolatin kan? Si fulan, si mayat ini
punya utang nggak? Akhirnya pas Nabi mau nyolatkan bertanya seperti itu. Akhirnya ada jamaah yang angkat tangan, ya Rasulullah, mayat itu punya utang sama saya. Akhirnya Nabi, tolong diimami, saya pulang, nggak mau nyolatin. Sampai akhirnya sahabat lain angkat tangan, ya Rasul, saya siap menanggung hutang si mayat. Baru Rasul kemudian balik lagi. Hutang itu dalam Islam nggak main-main. Sekali lagi, yang pengen lunas hutang siapa? Semua? Semua yang punya hutang pengen lunas hutang? Pengen lunas sebelum meninggal? Mengapa ini saya tandaskan pengen lunas sebelum meninggal? Karena apa? Di buku Rich Dad and Poor Dad itu diteliti 9 orang terkaya di dunia, bukan terkaya di paraan. 9 orang terkaya di dunia 25 tahun kemudian meninggal dalam kondisi 4, kondisinya banyak utang. 2 banyak utang dan bunuh diri. 2 banyak utang dan di penjara. 1 lagi banyak utang dan gila. Pilih mana? Kuwi wong sing paling sugih nang alam donya loh. Itu aja meninggalnya belum tentu lunas hutang. Maka bismillah, saya mengajak diri saya juga semuanya yang bismillah pengen segera lunas hutang, pengen segera bebas finansial, segera bisa membahagiakan keluarga. Orang tak dino nangis mergo tangisan bareng mergo ora duwe duit ngoten nggih. Ya bismillah, besok jam 1 siang insyaallah kita ngaji lagi di Hotel Indraloka, di meeting room Hotel Indraloka jam 1 siang. Ketemu saya lagi insyaallah. Kita lanjutkan. Bu, kiat yang pertama tadi apa? Hadirkan cinta sejati di dalam rumah tangga. Caranya bagaimana? Buka surat At-Taubah ayat 24. Hadirkan di keluarga itu cinta yang sejati, bukan cinta yang terlarang. Karena kenyataannya ada orang yang ke rumah malah membawa cinta terlarang, gawa selingkuhane, gawa gendakane, gawa simpenane. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri cinta sejati ada di At-Taubah ayat 24. 1. Cinta Allah. Allahul kafi. Terus Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Itu selaras dengan yang dipanjatkan Nabi Ibrahim saat dulu dibakar api yang sangat panas dan tidak terbakar. Apa amalannya Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Terus wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Insyaallah orang yang sering mengamalkan seperti ini, bagian dari cinta kepada Allah akan dicukupi seluruh kebutuhannya, insya Allah. Tanda cinta satu yang kedua tadi apa? Cinta kepada Rasulullah. Wes pokoknya apa yang dicontohkan semampu-mampu kita contoh. Bapak-bapak, jenggot ini nggih sunah nggih Pak nggih. Arepa dingun sing metu telu ya dingun nggih mboten napa nggih. Bismillah. Karena apa? Sebisa-bisa nyontoh yang paling ringan sampai yang paling berat. Apa yang paling berat? Apa kata Nabi yang paling berat? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu ini yang paling berat. Karena itu jihadul akbar. Keluarga insya Allah gak akan hancur kalau semuanya melakukan jihad melawan hawa nafsu. Surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min haulik. Ini Rasulullah sudah mencontohkan. Dan Allah juga sudah menandaskan di Ali Imran 159. Apa firman Allah? Kowe sira kabeh nek agak nesu, agak jengkel, agak dongkol atas nama kasih sayang dari Allah, kalau kamu sedang marah, tolong tetap berlemah lembutlah. Jangan ledakkan kemarahanmu, karena kalau kamu ledakkan kemarahanmu, langfaddu min haulik, kabeh akan hancur. Gimana Bu? Gimana Bu? Ibu marah lempar gelas, krompiang, pecah. Bapak orang gelem kalah, jiko piring, krompiang, 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 mandek. Ngapa kok wis rampuni meneh? Wis entek gelasé. Wis entek piringe. Akhire wong loro dadak goncengan ning pasar tuku piring karo gelas. Pak, saiki tuku piring plastik wae apa ya, Pak ya?
Wonten mulai sing suami. Ya karena emang marah itu, mohon maaf ya. Marah itu hiasan. Satu sisi memang marah itu fitrah. Rasulullah juga pernah marah. Kalau agama Islam diinjak, kalau simbol-simbol Allah diinjak. Tetapi kalau urusan keduniaan, Rasulullah itu jagonya, sabarnya luar biasa. Beliau mengamalkan tadi, Ali Imran ayat berapa tadi? 159 tadi. Dulu ada suami yang karena marah Pak, langsung diluncurkan gitu. Wah ibu, nggak terima Bu, langsung pulang kampung. Jadi ya pada paraan ini ya pulang kampung katanya. Utuh paraan itu. Akhirnya apa? Sang suami nyesel. Wong nesuki mesti nyesel, nek hati-hati nggih. Apalagi suami istri nggih Bu. Suami istri itu kalau udah marah apalagi sampai mukul, apalagi ya naudzubillah min, atau ngelempar sesuatu atau minimal ngomong yang kasar, jangan itu nggak dari hati, itu terusut gitu karena memang dia kesetanan. Makanya ada istilah kesetanan, setan lewat maksudnya ya. Akhirnya apa? Sang suami getun ngerayu-ngerayu, istriku, bidadariku, I love you. Ndang bali oh. Ndang bali asri. Akhirnya sang istri, suamiku, saiki jikuan gelas. Wah, kok jikuk gelas? Oh iya istriku, tak jikuk ke gelas. Coba bantingan. Wah, dibanting harus suaminya. Des. Begitulah perasaanku, seperti gelas yang dibanting. Terus suami bilang, "Ning sing tak jikuk ke gelas plastik." Istri langsung, "Ya wis gak dijemput aku." Jane karepku ki kok jikuk gelas sing kocok terus tok banting pecah. Lho kuwi lho perasaanku. Pecah berkeping-keping gitu ya. Singkat cerita emang mohon maaf. Banyak suami istri yang sejatinya nggak pengen marah gimana Bu? Jenengan nek sok nesa kali nesu kali kegaruan iku aslinya itu getun mboten Bu? Ora getun ta iki piye sampeyan kan? Getun mboten? Ngono-ngono ki bojoku ngoten nggih Bu nggih. Ngono-ngono ki ngapa coba? Begitu-begitu istriku sendiri, begitu-begitu suamiku sendiri. Maka Nabi wanti-wanti terutama pada laki-laki. Laki-laki itu lebih cepat marah. Nauzubillah min. Dan kalau nggak hati-hati laki-laki lebih mudah marah ya. Akhirnya kata Nabi apa? Hai para laki-laki, jangan kalian siang memarahi istri kalian, malam ngejak kelon. Malam meniduri, siang memarahi. Niku kata sing ngoten niku nek orang hati-hati nek rada iman. Maka tolong mbok ya sembodo nek awan nek bengi kaya ngono awane ya sing alus kaya ngoten ya. Ngoten nggih Pak nggih? Ibu yang ngoten Bu. Bu. Selalu diingat kebaikan suami. Mengapa neraka dipenuhi wanita? Itu karena dua toh. Yang pertama karena kurang mensyukur yang diberikan oleh suami saat itu. Yang kedua, suka melupakan kebaikan suami. Anggere ono masalah sithik wis sing ketok elek tok apik ra ketok. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Contohlah Rasulullah semampu kita. Saya juga pelan-pelan mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, ciri cinta yang Islam yang apa? Sejati, satu cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ini baru cinta sejati loh, baru yang pertama ini ya. Ciri cinta sejati itu ada tiga, satu cinta Allah, dua cinta Rasulullah, yang ketiga sesuai surat At-Taubah ayat 24 yaitu cinta dengan jihad atau perjuangan di jalan Allah. Jihad tentu belum tentu berperang, ya. Kalau jihad fillah perang. Kalau fisabilillah termasuk menuntut ilmu ini juga dalam rangka jihad fisabilillah. Mula nek do ngantuk kakean snack terus 12 meninggal insyaallah syahid. Sing akeh banget snack langsung mandek langsung. Lah mangkat ngaji iki senderan ngene wis seneke sentek bismillah Allahumma. Ayo bismillah. Nek mati syahid iku lho. Loh, mengapa saya bilang insyaallah mati syahid? Karena apa? Dulu malaikat pernah dalam tanda petik nyinyir sama orang yang ngaji kan. Ya Allah, memang itu Masya Allah mereka itu serius ngaji. Tapi ada itu satu dua sing mangkat wong mergo seneng. Mangkat wong bangane ora mangkat. Mangkat wong perkiwo. Apa kata Allah? Fa ushhidu wahai malaikat, karena yang belum lurus niat ngajinya itu dia berkumpul dengan orang yang sudah lurus ngajinya, lurus thalabul ilminya, maka mereka juga dapat jaminan satu masuk surga, dua dijauhkan dari neraka, yang ketiga diampuni dosanya. Okay. Maka yang belum lurus ya alhamdulillah okay. Tetapi insya Allah ini sudah lurus semua insya Allah okay. Dari wajah-wajahnya insya Allah sudah lurus semua ya. Lurus menghadap ke sini maksudnya. Lurus niatnya insya Allah. Bapak sekalian, menghadirkan cinta di tengah keluarga, kiat yang pertama tadi apa? Hadirkan cinta yang sejati. Cinta sejati itu macamnya ada tiga. Satu cinta, dua cinta Rasul,
Yang ketiga cinta, berjuang di jalan Allah. Oke, sudah jelas. Sekarang kiat kedua, tadi baru kiat pertama, hadirkan cinta sejati di tengah keluarga. Sekarang kiat kedua, ini kalau cukup ya 5, kalau nggak cukup 2 atau 3 saja ya. Kiat kedua sekarang, menghadirkan cinta di tengah keluarga. Kiat yang kedua adalah banyak-banyaklah, sering-seringlah berdoa mohon cinta. Gimana tuh doanya mohon cinta? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ini redaksinya agak berbeda-beda, yang saya ambil yang ringkas. Apa doa yang perlu kita panjatkan setiap saat? Tolong ini dipanjatkan terutama dubura salawatil fajri, setiap habis salat wajib, sama jaufil lail, habis salat tahajud. Ya, itu 2 waktu yang sangat mustajab. Allahumma, ya Allah, do Gusti Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, hubbaka, memohon cintamu ya Allah. Ya Allah, aku memohon cintamu, karena keluarga ini insya Allah akan sejahtera, akan damai, akan tenang, akan penuh cinta kalau dicintai Allah. Maka sering-seringlah berdoa mohon cinta. Maksudnya cinta apa? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah, aku mohon cintamu ya Allah. Maksudnya agar cinta Allah selalu menaungi keluarga kita. Kalau cuma keluarga dicintai masyarakat, masyarakat bisa berubah. Gimana? Cinta manusia itu berubah. Gimana? Kasih manusia sering bermusim, terus sayang manusia tiada abadi, kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Gimana Bu? Jangan nek nresnoni bapak pas nopo Bu? Tanggal 6? Wah, nek pas tanggal 6 pas gajian, jan suamiku tercinta, engkau paling ganteng di dunia. Coba tanggal tua. Itu yang nggak biasa ngaji. Yang nggak biasa ngaji biasanya ngomong apa? Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, jual KB. Ya Allah, Bang Toya biar nggak pulang-pulang ya Pak ya. Intinya apa? Kasih manusia itu sering bermusik. Maka yang kita minta yang pertama, jangan kasih manusia, kasih sayangnya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah, aku mohon cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Terusan apa doa itu adalah wa hubba man yuhibbuka, dan aku mohon cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Kalau memang istri kita itu cintanya pada Allah luar biasa, maka nanti itu masuk kategori ini. Ya Allah, aku memohon cinta dari orang yang mencintaimu. Jadi kita seneng kalau dicintai orang yang mencintai Allah. Nah, dicintai preman, dicintai wong-wong nakal ya, hidung belang, itu singkirkan we. Tetapi kalau yang mencintai kita adalah orang yang mencintai Allah, ini luar biasa. Misalnya ada salah satu jamaah di masjid, dicintai seluruh jamaah karena apa? Orangnya Masya Allah rajin sedekah, salat di shaf 1, selalu nomor 1 kalau ada yang keserimpahan atau sedang sakit, pokoknya dia mempelopori kebaikan. Akhirnya semua cinta. Nah, orang-orang yang mencintai Allah, lalu mereka mencintai kita karena Allah, ini luar biasa. Maka kita harus mohon itu. Ini mirip doanya Nabi Ibrahim dulu Pak. Nabi Ibrahim kan pernah menempatkan Siti Hajar dan Ismail di mana? Di Masjidil Haram, di padang yang tandus saat itu. Apa kata Nabi? Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, aku tempatkan anak istriku di padang yang tandus. Maka ya Rabb, semoga banyak orang baik, banyak orang soleh, orang baik, orang yang punya hati untuk mengasihi anak istriku. Ini selaras. Jadi kalau kita punya anak sekarang lagi kerja di Jakarta atau di mana, doakan, ya Allah semoga anakku dicintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadi nanti kerasan dia di sana, insya Allah. Satu, minta cintanya Allah. Yang kedua, minta apa tadi? Cintanya orang yang mencintai Allah. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin alladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, tumbuhkan cintaku kepada amal-amal yang membuat aku dekat denganmu. Mencintai tahajud. Tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Kan banyak orang yang malas tahajud ya Pak.
Ya Allah, tumbuhkan cintaku kepada amal-amal, amal ibadah, amal soleh yang bisa mendekatkanku kepadamu. Kalau orang udah cinta tahajud, istilahnya apa? Sampai diistilahkan itu apa? Dia gila tahajud. Ada istilah gila tahajud, bukan berarti dia orang gila, tapi nek wis urusan tahajud, turu jam pira tetep tangi. Dia salat duha, rajin luar biasa, Masya Allah. Dia cinta sedekah, apapun yang terjadi dia rajin sedekah, Masya Allah. Hatta antukal majnunan, sampai kamu dikatakan gila. Contoh misalnya Pak siapa? Pak siapa Pak? Namanya Pak? Hah? Pak Alek. Pak Alek ujian. Hah? Pak Soleh. Pak Soleh ujian. Gila tahajud beliau. Maksudnya bukan itu, tapi kalau udah urusan tahajud nggak ada yang ngalahin Pak Soleh. Kata dia, wah Pak Kayo gila sedekah. Wah naik sedekah mesti nomor 1. Ibu Kayo gila puasa. Puasanya sampai puasa Daud. Yang lainnya saja tidak sampai segitunya. Nah ini antukalu majnun, sampai orang tuh bilang kamu gila. Maksudnya apa? Luar biasa. Jadi kita cinta kepada amal, yang amal itu bisa mendekatkan diri pada Allah. Maka kita harus mohon terus pada Allah, ya Allah, tumbuhkan cintaku kepada amal ibadah, amal soleh yang bisa mendekatkan kepadamu. Ya kita baca bareng, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Iya, ini kayaknya baru 2 kiat sudah jelang maghrib ini ya. Bu, Pak, kalau tidak keberatan, besok pagi kita kuliah subuh di Masjid Al-Manar ya. Datang lagi ya. Kita kuliah subuh di Masjid Al-Manar, kita lanjutkan nomor 3, 4, dan 5 ya. Siap? Ya insya Allah besok sambungannya di Masjid Al-Manar karena ini sudah sore. Dan nanti khusus untuk yang pengen ngaji, nggak cuma sekedar ngaji tapi khusus tentang rezeki, tentang kelancaran rezeki, besok siang jam 1 siang di meeting room Hotel Indraloka. Saya tunggu di sana. Nanti yang pengen gabung langsung menghubungi Mas Mukhlas ya. Mas Mukhlas, saya mau gabung malam ini, jangan besok ya, karena ini terkait dengan snack dan minum yang harus saya siapkan. Bisa nanti yang ikut 40, saya harus siapkan 40 ya. Jadi langsung hubungi Mas Mukhlas atau Mbak siapa, silakan. Panitia pengajian ini bisa membantu menerima pendaftarannya. Silakan, gratis. Silakan tinggal langsung datang besok siang di Hotel Indraloka insya Allah. Besok pagi di mana Bu? Besok siang Hotel Indraloka insya Allah. Ya, 1 menit saya mohon waktu Bapak Ibu sekalian. Kami sedang membangun pesantren di beberapa tempat, dan yang sedang kita bangun sekarang di Jogja, di tempat tinggal kami. Pesantrennya sudah jalan, santrinya sudah ada, tempatnya yang belum ada. Akhirnya rumah kami yang saya pakai untuk jadi pesantren. Jadi setiap habis subuh, habis asar itu penuh dengan santri. Dan sekarang kita lagi proses pengen bebaskan tanah di belakang kami. Maka ini ada wasilah, saya nggak pengen minta sumbangan ke Bapak Ibu, tapi ini ada produk namanya Mabala, madu bawang lanang dicampur bipolen dan minyak zaitun. Ini insya Allah untuk batuk, pilek, gejala-gejala mau COVID, insya Allah cepat sembuh dengan jamu ini atas izin Allah. Nanti yang membutuhkan insya Allah keuntungannya untuk sebagian untuk bangun pesantren kita. Ini 150.000, nanti langsung hubungi Mas Mukhlas. Nanti silahkan yang berminat langsung ke sana. Kalau 150.000, tapi kalau minimal 5 jadi 100.000. Jadi diskonnya 50.000 per botol kalau minimal 5 ya. Kalau nanti beli 1 box atau 20 biji, insya Allah saya masukkan dalam member khusus yang insya Allah nanti akan saya kasih reward khusus sampai total 3 miliar insya Allah ya. Nah itu nanti, itu khusus yang senang bisnis, tapi terutama ini memang untuk yang barangkali pengen jaga-jaga agar tidak sampai batuk, pilek. Misalnya sempat batuk, pilek, insya Allah sembuh dengan mudah atas izin Allah. Yang nanti berminat hubungi San Mukhlas di sebelah sana, atau ke kita langsung juga bisa. Sampai ketemu besok pagi di mana? Masjid Al-Manar insya Allah. Sekarang kita akan berdoa kepada Allah. Jangan remehkan doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Apapun impian kita bisa lancar. Di antaranya di samping karena usaha adalah karena doa kita yang sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah mertua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga-tetangga dekat kami, ampunilah sahabat-sahabat karib kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, sore ini kami mengkaji tentang menghadirkan cinta di tengah keluarga. Maka ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, kami betul-betul memohon cinta-Mu ya Allah untuk selalu melingkupi rumah tangga kami. Wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, kami juga memohon cinta dari orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, agar meringankan beban kami, menolong urusan kami, memudahkan urusan kami karena-Mu. Wa hubba ila amalin alladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, tumbuhkan cinta di hatiku kepada amal ibadah dan amal soleh, yang itu semua bisa mendekatkan kami sekeluarga kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami rindu ya Allah di dunia keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Kami juga rindu di surga nanti kami berkumpul kembali bersama keluarga besar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukup sekian, kurang dalamnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.